akibat virus COVID-19. Pengurusan paspor turun 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kembali kami menjumpai Anda dalam program Sulawesi Tengah hari ini, edisi Kamis Maret 2020. Selain topik utama yang baru saja Anda saksikan tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Arya Tanju. Dan saya Neta Aswin, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Pemirsa, dua topik utama tadi dan serangkaian informasi menarik lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Aktualita mengawali Sulawesi Tengah hari ini. Saudara, akibat merebaknya COVID-19 berdampak pada pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Kota Palu. Dan sejak 2 minggu terakhir warga yang mengurus paspor menurun hingga 90% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu, Wahyu Wibowo mengungkapkan, tidak bisa dipungkiri sejak merebaknya virus COVID-19, pelayanan dokumen keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 Palu sepi pengunjung. Sebelum terjadi wabah virus COVID-19, warga yang mengurus dokumen keimigrasian rata-rata setiap hari mencapai 70 orang. Namun saat ini, warga yang hendak mengurus paspor rata-rata setiap hari hanya belasan orang. Sementara itu, penurunan signifikan dirasakan sejak 2 minggu terakhir. Tepatnya sejak pemerintah Arab Saudi menutup kegiatan umroh untuk beberapa negara. Meskipun pengurusan paspor cenderung berkurang, kantor imigrasi kelas 1 Palu tetap bekerja seperti biasa. Bahkan pasca merebaknya virus COVID-19, pelayanan keimigrasian lebih ditingkatkan dengan menggunakan masker dan menyiapkan tempat khusus cuci tangan bagi warga yang hendak membuat paspor. Adanya virus COVID-19 ini terhadap penurunan paspor sudah jelas sangat menurun drastis. Sebelumnya memang kita bisa antara 50 sampai 70 satu hari, namun sudah hampir 2 minggu ini terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ya, perharinya mungkin hanya sekitar belasan saja, dan bahkan kemarin sudah bisa di bawah 10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu menambahkan, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji, pihaknya menetapkan kebijakan pelayanan dengan sistem jemput bola, seperti Kabupaten Wol dan Toli-Toli. Sedangkan untuk Kota Palu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu membuka pelayanan khusus hari Sabtu dan Minggu. Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca merebaknya virus COVID-19, minat masyarakat untuk mendonorkan darah secara sukarela di unit transfusi darah PMI Sulawesi Tengah menurun drastis sejak 2 minggu terakhir. Rata-rata stok darah di UTD PMI Sulteng hanya sekitar 30 kantong. Seiring meningkatnya permintaan darah dari berbagai rumah sakit dan perorangan untuk keperluan operasi dan transfusi darah, Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI Sulawesi Tengah) kekurangan stok darah semua golongan. Saat ini stok darah di PMI Sulteng hanya 37 kantong darah PRC dan beberapa kantong darah trombosit. Stok darah di PMI Sulteng hanya bisa bertahan untuk beberapa hari ke depan. Sementara guna mengatasi kekurangan stok darah, pihak PMI Sulawesi Tengah mengupayakan berbagai cara, diantaranya mengintensifkan aksi donor darah di berbagai tempat dengan sistem jemput bola, melibatkan elemen mahasiswa, masyarakat, TNI Polri, dan instansi pemerintah. Staf Administrasi Laboratorium Unit Transfusi Darah PMI Sulawesi Tengah, Siti Hardianti menjelaskan, kebutuhan darah di daerah ini setiap bulannya terus meningkat, apalagi saat masuk musim pancaroba dan banyak penderita demam berdarah yang membutuhkan darah trombosit. Unit donor darah PMI Sulawesi Tengah berusaha menyiapkan rata-rata 50 kantong darah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk stok kami pada hari ini, golongan darah A ada 19 kantong, yang golongan darah B ada 9 kantong, AB kita ada 2 kantong saja, kemudian O 7 kantong. Karena lagi ada isu virus COVID-19 ini, sepertinya minat donor keluarga pasien itu masih menurun. Lebih jauh, Siti Hardianti menyatakan golongan darah yang paling banyak digunakan adalah golongan darah O dan golongan darah yang sulit dicari adalah golongan darah AB.
Sementara golongan darah lainnya relatif lebih mudah diperoleh. Sementara stok darah di PMI Sulawesi Tengah saat ini hanya 37 kantong, terdiri dari 19 kantong darah golongan A, golongan darah B 9 kantong, golongan darah AB hanya 2 kantong, dan golongan darah O 7 kantong. Staf administrasi Laboratorium Unit Transfusi Darah PMI Sulawesi Tengah berharap kepada masyarakat agar mendonorkan darahnya ke PMI setempat, karena setetes darah yang diberikan adalah nyawa bagi orang lain. Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, guna mencegah penyebaran COVID-19, tim kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh ruangan kantor pelayanan dan fasilitas umum yang ada di wilayah Parigi Motong. Penyemprotan cairan disinfektan ini rencananya akan dilakukan sampai 3 hari ke depan. Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh kantor layanan publik hingga fasilitas umum dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Parigi Motong, Revi Tilar, mengatakan penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan bertujuan guna mengurangi bahaya mikroorganisme terutama di lingkungan kerja. Rencananya penyemprotan cairan disinfektan dilakukan selama 3 hari ke depan, dimulai dari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah seluruh aktivitas perkantoran berhenti, Revi Tilar menyebutkan untuk hari pertama penyemprotan dilakukan di seluruh perabot atau benda mati yang berada di kantor Bupati Parigi Motong. Selain kantor layanan publik, Dinas Kesehatan juga akan melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah ibadah. Ini kegiatan untuk pencegahan penyakit virus COVID-19. Jadi untuk disinfektan supaya karena virus itu jatuh ke benda-benda. Kalau benda-benda logam itu dia hidup selama 9 jam, benda-benda kayu dia hidup selama 6 jam, jadi kita akan semprot supaya kapsulnya bisa terbuka dan dia akan mati. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Pemirsa, seruan Gubernur Sulawesi Tengah, kebijakan meliburkan sekolah terkait mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Kota Palu berdampak pada volume kendaraan di Kota Palu yang menurun. Seruan Presiden kemudian diperkuat dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, meliburkan sementara aktivitas belajar mengajar siswa SD, SMP, hingga SMA maupun perguruan tinggi selama 2 pekan. Sejak kebijakan tersebut dikeluarkan, tak terlihat kepadatan kendaraan di jalan-jalan utama khususnya di Kota Palu. Tim Gatur dan Penindakan Satlantas Polres Palu, Justisia Lahia, mencatat terjadi penurunan volume kendaraan melintas di sejumlah jalan poros Kota Palu, terutama pada pagi hari dan siang hari. Justisia Lahia dari Satlantas Polres Palu mengatakan arus lalu lintas mulai meningkat di saat sore hari, pada saat sejumlah pegawai PNS maupun swasta pulang kantor karena sebagian kantor tidak diliburkan. Untuk pagi ini kita lihat pengaruh anak sekolah sudah mulai libur, jadi untuk tingkat arus lalu lintas di Kota Palu sampai saat ini sudah berangsur sepi. Tapi untuk ASN masih tetap berlangsung, walaupun ada sebagian dari para pekerja saat ini libur karena akibat dari yang kita tahu saat ini dari virus corona. Namun tetap dari pihak kepolisian untuk khususnya dari Satlantas Polres Palu tetap melakukan pengamanan baik di Simpang 4 ataupun ruas-ruas jalan Kota Palu. Sejumlah petugas gabungan dan Satlantas Polres Palu tetap siap siaga memantau proses kelancaran jalannya lalu lintas secara tertib. Tiro Lemba, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.